Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Kita akan menceritakan alur cerita baru, yaitu tentang pendekar terkuat tak terkalahkan dan overpower yang menjadi gelandangan ya Mo. Langsung saja. Kukira kuat, ternyata sedikit mengkerut dan cerat-cerit cerut. Pada part pertama ini kita diperlihatkan di malam harinya terdapat seseorang yang berjalan dan ia pun mendengar suara ngauman dan di sana ia pun bertanya-tanya. Tapi tiba-tiba terlihat bola mata di kegelapan yang bersinar dan ternyata itu adalah harimau yang sangat besar. Lalu pemuda itu hanya terdiam dan ia pun berkata, "Apa jadi sekarang kamu ingin menyerangku? Menurutmu aku gampang dihadapi?" Sambil terlihat rumput di sana dan tiba-tiba harimau itu pun akan menyerang ke arah pemuda tadi dan di sana pemuda itu pun menyengkeram kepala dari harimau yang akan menyerangnya itu dan di sana dari kejauhan terdengar suara keras benturan dan harimau itu pun menancap di antara dinding tembok batu itu dan seseorang itu pun berkata, "Aku bukan mangsa yang enak dan kau cuma membuang-buang waktuku." Sambil ia pergi meninggalkan harimau itu dan di sana salah satu kuku dari harimau itu pun diambil oleh seseorang tadi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat pegunungan dan hutan di sana. Lalu terlihat juga beberapa orang yang berlarian dan ternyata orang itu pun berhenti di suatu tempat dan berkata, "Bagaimana di sana?" Lalu orang di depannya pun menjawab, "Tidak ada apa-apa di sini." Dan ketuanya itu pun berkata lagi, "Sial, kemana perginya? Mungkinkah seseorang sudah menyamar dan membawa kabur dokumen-dokumen itu? Semuanya berpencar dan lanjutkan pencarian." Lalu mereka semua pun berpencar dan mencari dokumen-dokumen yang dicuri oleh seseorang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat malam hari dan di sana seseorang pun berkata, "Aku lapar." Ternyata itu adalah Baek Do-hyun yang sedang memakan sesuatu dan di sana ia pun berjalan dan membuang makanan itu. Lalu ia pun berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk dimakan sekarang dan juga tidak punya uang. Ditambah aku tidak punya rumah sekarang." Lalu ia pun terkejut dan melirik ke arah sesuatu dan ia pun melirik ke sebuah tanaman di sana. Lalu terlihat ia yang bergembira dan melihat tanaman itu dan ia pun berkata, "Wow, ini adalah tanaman ginseng langka." Sambil ia mencabut tanaman itu. Lalu ia pun berkata lagi, "Kalau ini dijual, aku akan kaya. Wah, di sana ada lagi. Haruskah aku periksa?" Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya lagi terdengar seseorang yang berkata, "Ayo cepat temukan dia atau kita akan mati." Lalu temannya pun menjawab, Kenapa kau sangat cemas?" Lalu di sana terlihat Baek Do-hyun yang terkejut dan melirik ke arah orang itu dan di sana seseorang pun berkata, "Kenapa kita tidak dihajar lagi?" Sambil terlihat Do-hyun yang melihat ke arah mereka sambil bergumam, Apa mereka perampok?" Tapi tiba-tiba seseorang ketua di sana pun merasakan sesuatu. Lalu ia akan menghunus pedangnya sambil berkata, "Hei, siapa di sana, bajingan? Keluarlah!" Sambil ia anjang-anjang akan menyerang dan di sana tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba terdengar suara kerosak-kerosak di sana. Lalu ternyata Do-hyun di sana pun terjatuh di hadapan orang itu dan ia pun berkata, "Kau hampir membuat punggungku patah." Dan di sana orang itu pun berkata, "Dia biasa-biasa saja. Aku mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Aku kira itu adalah pasukan." Dan ia pun berkata, "Kau akan mati sebelum sampai di jalan utama. Kau sangat sial, nak. Jangan menyalahkan kami atas apa yang terjadi padamu." Sambil terlihat mereka semua yang akan menghajar Do-hyun. Lalu di sana terlihat Do-hyun yang akan berdiri sambil berkata, "Bualan apa yang sedang kau katakan?" Dan ketua itu pun menjawab, "Apa? Membual?" Dan Do-hyun pun berkata lagi, "Kalian berkumpul di gunung pada jam segini dan kalian membual. Kalian perampok kan?" Sambil terlihat mereka semua yang terkejut mendengar kata-kata itu. Lalu seseorang anak buah pun berkata, "Hei kau bajingan bodoh, ini adalah Jo Jae-gang, pelayan master tahu.
dan kau menyebut kami perampok. Sambil terlihat Dahyun di sana yang berkata, Jo Jae-gang, apa itu? Apakah makanan? Lalu anak buah tadi pun marah sambil berkata, bajingan, kenapa kau tidak tahu Tuan Jo Jae-gang? Beraninya kau berbicara seperti itu. Sambil terlihat ia akan menyerang Dohyun di sana sambil berkata, mulutmu itu bau, matilah bocah. Dan tiba-tiba kaki Dohyun itu pun mengarah ke arah perut orang tadi dan ia pun terpental sangat dahsyat akibat tendangan dari Dohyun yang tak seberapa. Sambil terlihat ketua Jo Jae-gong di sana yang terkejut dan bertanya-tanya. Lalu Dohyun di sana pun berkata, kenapa kau lari tiba-tiba? Aku sedang menggerakkan kakiku. Lalu sedangkan di sisi Jo Jae-gang di sana ia pun bergumam, dia cukup ahli, kalau kami melawannya kami pasti kalah. Lalu ia pun mendekati Dohyun di sana dan berkata, hei bocah, sepertinya ada beberapa kesalahpahaman di sini. Lalu Dohyun pun berkata, apa kau sedang mencoba merampokku? Dan di sana Jo Jae-hyun pun berkata, kami bukan rampok tahu. Dan Dohyun pun menjawab, tentu saja kalian rampok. Lalu terlihat Jo Jae-gang di sana yang emosi akan mencabut pedangnya dan berkata, aku mencoba mengakhirinya baik-baik, tapi kau sepertinya tidak mau mendengarkan. Kau pengecut dan cupu. Terima hukuman ini karena kau sudah menghina kami. Bahkan di dunia lain kau harus takut pada Jo Jae-gang tahu. Sambil ia akan menyerang ke arah Dohyun itu. Lalu tiba-tiba ia pun terpental hingga melayang ke udara dengan sangat tinggi akibat tendangan sedikit dari Dohyun. Dan di sana anak buahnya pun akan menyerang ke arah Dohyun. Tapi tiba-tiba Dohyun pun memukul mereka sambil berkata, sudah kubilang jangan lari tiba-tiba. Kenapa kalian tidak mendengarku? Sambil ia memukul mereka satu persatu. Dan di sana Dohyun pun makin emosi dan berkata, rasakan ini. Lalu beberapa saat kemudian di malam itu terlihat mereka semua yang tergeletak dan Dohyun pun berkata, apa masih ada yang tersisa? Lalu ia pun melihat ke sana sini dan ia pun meraba-raba tubuh orang itu dan berkata, anjir, mereka perampok tapi tidak punya uang. Ternyata ia mencari barang-barang berharga yang dibawa oleh orang itu tapi tidak ada. Lalu ia pun berkata, aku merasa lelah. Dan ia pun meninggalkan orang itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang datang dan ia pun terkejut dan berkata, anjir, apa-apaan ini? Mereka semua tergeletak. Siapa yang melakukan ini? Lalu beberapa waktu kemudian terlihat seseorang yang terkejut dan berkata, apa? Jo Jae-gang? Dan di sana terlihat seseorang di depannya pun berkata, tenanglah tetua Lee Tae-jung. Lalu Lee Tae-jung pun berkata, bagaimana aku bisa tenang? Seseorang menyakiti bawahan kita. Pasti ada orang yang sudah merencanakan ini. Jika Blood Horse mendengar masalah ini, kita akan dalam masalah besar. Lalu orang di depannya itu pun berkata, aku penasaran bagaimana Jo Jae-gang tahu tentang ini. Dan dari mana mereka mendapatkan informasi ini? Lalu Tuan Lee pun berkata, Murim tidak mempedulikan itu kan? Lalu di depannya orang itu pun menjawab, iya, mereka pasti tidak peduli Tuan. Lalu Tuan Lee pun berkata, jadi siapa yang melakukan itu pada Jo Jae-gang? Beraninya orang itu melakukan kekerasan di depan seorang murim. Lalu beberapa saat kemudian terdengar seseorang yang berkata, apa itu benar? Dan di sana terdapat Tuan Lee lagi yang berkata, aku kurang tahu juga, tapi itulah yang ada di laporan. Kau tahu kalau kau sengaja membawa dokumen rahasia di gerobak biasa kan? Orang-orang yang menyerang gerobak itu adalah Jo Jae-gang tahu. Sambil terlihat seseorang yang duduk di hadapan Tuan Lee. Dan Tuan Lee pun berkata, kelompok pencari menemukan mereka tidak sadarkan diri. Ketika mereka membawa bala bantuan, mereka semua menghilang. By the way, mereka pertama kelompok pencari dan mereka kedua adalah kelompok Jo Jae-gang ya mo. Lalu Tuan Lee pun berkata lagi, jadi aku ingin kau melakukan penyelidikan ulang. Dan orang di depannya pun berkata, saya sudah berhenti, sekarang saya hanya seorang instruktur senior. Dan Tuan Lee pun menjawab, itu bukan masalah, ini perintah. Lalu terlihat Tuan Lee yang berpikir dan ia pun berkata, sebenarnya Blood Horse bertingkah aneh. Dan orang di depannya pun berkata, tidak mungkin,
Ku dengar mereka sedang mempersiapkan sesuatu dan kekuatan mereka meningkat pesat, dan gerobak yang diserang kali ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang di Liga Murim. Jadi ada pengkhianat yang membocorkan informasi kepada Jo Jae-gang. Lalu Tuan Lee pun berkata itu mungkin dan juga mencurigakan. Lalu orang di depannya pun berkata, baik, saya akan memeriksanya, jangan berharap terlalu banyak. Dan Mr. Lee pun menjawab, dan juga cari orang-orang yang melakukan itu pada Jo Jae-gang. Sambil terlihat di sana Do Hyun yang berjalan sendirian di malam hari. Lalu ia pun menoleh dan ia pun bergumam, pertama aku harus menemukan klinik dulu. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terlihat pertempuran pedang di sana, dan seseorang pun terpental akibat tebasan itu. Lalu ia pun berkata, menyerahlah. Lalu orang yang terpental tadi pun mengarahkan serangannya sambil berkata, tidak akan pernah. Sambil terlihat serangannya yang ditangkis oleh orang itu, dan ia pun kembali menyerang lagi. Dan orang di depannya pun terkejut karena ia pun didorong oleh lawannya dan terpental di tembok. Dan di sana ia pun akan ditebas oleh lawannya, tapi tiba-tiba ia pun dapat menangkis serangan orang tadi hingga tebasan itu pun mengenai tembok, hingga tembok di sana pun hancur, dan di sana pilar-pilar itu pun hancur juga akibat peperangan tadi. Dan seseorang di sana pun menatap dengan tajam. Lalu tiba-tiba rumah itu ditebas lagi dengan sangat cepat dan kuat, dan di sana orang itu pun terdiam. Lalu mereka semua pun terdiam karena mendengar sesuatu. Lalu tiba-tiba orang tadi pun memotong pilar dari rumah itu, dan lawannya pun ketakutan dan bertanya-tanya sambil berkata, bangunan itu runtuh. Apa? Mereka kabur? Tangkap mereka semua. Sambil terlihat lawannya itu yang kabur melalui atap di sana. Lalu mereka pun menyusul orang itu dan berkata lagi, jangan ada yang lolos. Sambil terlihat rumah itu yang hancur dan ambruk di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan itu yang runtuh, dan seseorang gadis di sana yang terbengong dan berkata, apa yang terjadi? Lalu beberapa saat kemudian terlihat gadis tadi, ia pun menangis dan berkata, kenapa harus rumahku? Siapa yang melakukan itu pada rumahku? Dan ia pun bergumam, rumahku runtuh dan sekarang aku hanya punya klinik ini. Bagaimana aku bisa bertahan hidup seperti ini? Sambil terlihat ia yang lesu di sana. Lalu tiba-tiba dari depan pintu terlihat Do Hyun di sana yang melihat ke arah gadis itu. Lalu ia pun berkata, apa ini benar-benar klinik? Ini seperti rumah biasa. Sambil ia berdiri di depan pintu memandangi gadis itu. Lalu ia pun masuk dan berkata, permisi. Dan gadis itu pun tiba-tiba tersentak dan ia pun terbangun dan berkata, selamat datang di klinik Shin Yumi, silahkan lewat sini. Dan ia pun bergumam, apakah dia tidak melihatku? Dan itu adalah Dokter Shin Yumi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kota di sana, dan di sana terlihat sesuatu barang yang dipegang oleh gadis itu sambil berkata, jadi kau di sini untuk menjual tulang ini? Dan Do Hyun pun menjawab, ini bukan sekedar tulang, ini cakar harimau, bisa digunakan untuk obat. Lalu Yumi pun berkata, aku tahu ini digunakan untuk obat, tapi bagaimana aku tahu ini benar-benar cakar harimau atau bukan? Lalu Do Hyun pun berkata, kau seorang dokter, tapi kau tidak bisa mengenali itu. Payah. Di sana Yumi pun marah dan berkata, wow, kau mau bilang aku penipu? Lihat sini tuan, mempelajari tubuh manusia saja sudah sulit, apakah harus aku memahami anatomi segala jenis hewan di dunia? Sambil terlihat Do Hyun di sana yang terbengong. Lalu ia pun akan mengambil sesuatu di tasnya sambil berkata, ya sudah kalau gitu, bagaimana dengan tanaman herbal ini? Aku sangat butuh tempat menginap untuk malam ini. Dan di sana si Yumi pun berkata, tidak, terima kasih, sambil ia menolak. Lalu tiba-tiba Do Hyun pun meletakkan ginsengnya di meja, dan di sana Yumi pun bertanya-tanya dan ia pun senang dan berkata, ginseng berdaun 7, dari mana kau menemukan ini? Lalu Do Hyun pun berkata, ini kutemukan di jalan saat kesini, lalu ku cabut. Kau mau membelinya dengan harga berapa? Lalu Yumi pun memandangi ginseng itu sambil berkata, normalnya ini 2-3 koin chopper, tapi ini kondisinya kurang baik, jadi 1 koin chopper ya.
Lalu di sana Dohyun pun menolak sambil berkata, "Hei, itu terlalu murah." Dan Yumi pun menjawab, "Ginseng berdaun 7 memang langka, tapi itu harga yang sudah cocok." Lalu terlihat Dohyun memalingkan mukanya sambil berkata, "Kau pikir kau akan membayar lebih mahal lagi?" Dan di sana Yumi pun menjawab, "Kau pikir aku siapa?" Lalu tiba-tiba dari pintu 2 orang pun datang dan berkata, "Permisi, apa benar ini klinik?" Dan Dohyun pun menjawab, "Ya, itu benar. Aku adalah dokter di klinik ini, Shin Yomi. Bisakah Anda menunggu sebentar?" Lalu kedua orang itu pun berkata, "Ini terlihat seperti rumah biasa. Apakah kita akan baik-baik saja?" Dan di sana Yumi pun menjawab, "Semuanya baik-baik saja. Ini benar-benar sebuah klinik dan di sini murah lagi." Lalu Dohyun dari sampingnya pun berkata, "Kenapa kau senyum-senyum begitu?" Sambil terlihat Yumi di sana yang bertanya-tanya. Lalu tiba-tiba Dohyun pun berkata lagi, "Cepat beli ini dan berikan 1 chopper padaku, karena aku membutuhkannya untuk membeli sesuatu untuk dimakan." Lalu Yumi pun memberikan uangnya dan berkata, "Nih, berdiri di belakang kalau sudah selesai. Orang lain sedang antri di belakangmu. Hei, ayo berikutnya." Sambil terlihat Yumi berteriak di sana. Lalu Yumi pun berkata lagi, "Di mana sakitnya?" Dan orang di depannya pun berkata, "Perutku sakit." Lalu Yumi pun mempersilahkan sambil berkata, 1 sesi akupuntur akan menyembuhkanmu, Tuan." "Baiklah, ayo masuklah." Dan di sana terlihat orang yang sakit itu pun berbaring dan melihat sebuah jarum akupuntur dari Yumi. Dan di sana Yumi pun akan mengobati orang itu. Dan beberapa saat kemudian terlihat orang itu akan meninggalkan klinik dan ia pun berkata, "Aku tidak percaya, ini tidak sakit lagi, sedikit pun lagi. Terima kasih, Nona." Lalu beberapa waktu kemudian terlihat bangunan di sana dan ternyata kita masih di klinik. Dan di sana Yumi pun berkata, "Aku terlalu baik. Apa karena itu aku bisa mengolah klinik ini? Ginseng berdaun 7, gimana kondisinya?" Sambil terlihat ia yang lelah di sana. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang yang berkata, "Permisi, permisi, apakah ini klinik?" Dan di sana Yumi pun terbangun dan berkata, "Ya, ada apa?" Lalu orang di depannya pun berkata, "Aku mengalami cedera internal, tolong selamatkan aku." Dan di sana Yumi pun berkata, "Apa? Cepat masuk." Lalu beberapa saat kemudian Yumi pun akan mengobati orang itu dan ia pun berkata, "Ini tidak parah. Kau beruntung, aku punya obat bagus yang bisa berguna untukmu." Sambil ia memberikan ginseng itu kepada orang tadi. Dan di sana orang itu pun berkata, "Pahit." Dan Yumi pun menjawab, "Karena itu bagus untuk kesehatanmu." Dan orang tadi pun berkata lagi, "Tapi kayaknya agak, ya ampun." Lalu Yumi pun berkata, "Apa itu? Apakah tidak bekerja?" Tapi tiba-tiba orang itu pun bergembira dan berkata, "Ini ginseng. Ya, perutku tidak sakit lagi dan tubuhku rasanya bersinar. Energi murni mengalir ke tubuhku. Kau sangat berbakat." Sambil terlihat Yumi yang memandangi ginseng itu yang habis hanya tinggal daun dan ia pun berkata, "Sebenarnya enggak juga. Tunggu, bukankah ini ginseng berdaun 7 yang masih baru?" Sambil ia terkejut di sana dan orang di depannya pun berkata, "Ginseng berdaun 7 baru, yang satu itu mirip dengan ginseng berdaun 7 biasa." Lalu Yumi pun menjawab, "Iya, ini benar-benar terlihat seperti ginseng berdaun 7 yang masih baru." Syukurlah kau sudah baik-baik saja. Ini agak mahal dan kau sudah mencobanya. Aku akan cek harganya dan kau beri diskon." Tapi di sana orang itu pun berkata, "Maafkan aku." Dan Yumi pun menjawab, "Apa? Maafkan? Kenapa?" Lalu orang tadi pun berkata lagi, "Akan kubayar kapan-kapan kalau aku sudah jadi kaya." Sambil ia pergi meninggalkan Yumi dan kliniknya itu. Lalu Yumi pun berkata, "Apa? Tunggu." Sambil ia mengejar orang tadi dan ia pun berkata, "Aku bisa bangkrut kalau begini." Lalu beberapa saat kemudian terlihat pegunungan yang hijau dan di sana seseorang pun berkata, "Gimana seekor harimau bisa nyangkut di tebing?" Dan orang yang di sampingnya adalah yang bersama Tuan Lee dan ia pun berkata, "Aku tahu." Sambil ia memandangi harimau yang telah dihajar oleh Dohyun kemarin dan ia pun berkata lagi, "Tapi kupikir ini selesai dalam 1 serangan." Dan anak buahnya di sana pun terkejut dan berkata, "Apa? Cuma 1 serangan?"
Lalu seseorang pun berkata, kalau kau lihat di 5 lubang di dahinya, mirip dengan Blood Horse. Dan di sana mereka semua pun terkejut dan bertanya-tanya. Lalu orang tadi pun berkata lagi, bukan Blood Horse, aku cuma bilang mirip. Kalau ini Blood Horse, area di sekitar lubang ini akan lembek, dan ini cuma 5 lubang. Terlebih lagi kekuatan yang diberikan di tebing juga akan sulit bagi Blood Master. Lalu anak buahnya pun berkata, kalau begitu siapa yang melakukan itu? Dan bos ketua pun menjawab, aku tidak tahu, tapi ada sesuatu yang menggangguku. Kupikir ada orang yang meniru Blood Horse. Dan anak buahnya pun terkejut dan berkata, apa? Meniru? Siapa yang mau melakukan itu? Lalu bos ketua pun berkata, pertama, Zhou Zaigang diserang habis-habisan oleh seseorang murim. Lalu kedua, ada tanda-tanda yang terlihat dalam murim roll yang mungkin dianggap perbuatan Blood Horse sambil terlihat Zhou Zaigang, dan di sana ada harimau itu juga. Lalu bos ketua pun berkata lagi, ketiga, kalau kalian lihat serangan ini, aku pikir orang yang melakukan ini adalah orang yang sama dengan yang melakukan pada Zhou Zaigang. Lalu anak buahnya pun berkata, apa maksudnya? Orang yang menyerang Zhou Zaigang sepertinya seorang murim, dan orang yang menyerang harimau ini mirip dengan Blood Horse. Kalau kau melakukan sesuatu supaya terlihat seperti Blood Horse, tidak mungkin. Sambil terlihat bos ketua yang menunduk dan terdiam di sana. Lalu ia pun berkata, tujuan dari master ini adalah menciptakan peperangan di antara murim dan Blood Horse. Sambil kita dibawa di keramaian kota sana. Lalu di keramaian itu terlihat seseorang yang berjalan dengan muka yang sangat tajam, dan ia pun memasuki suatu lorong bangunan sana, dan tiba-tiba terdapat beberapa orang yang membungkuk dan berkata, selamat datang tuan. Lalu ia pun berkata, bagaimana dengan persiapannya? Dan anak buahnya pun menjawab, sudah hampir selesai. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana Do Hyun yang berkata, jadi rumputku, maksudku ginsengku, kau memberikannya kepada pasien baru, dan setelah dia memakannya dia langsung kabur. Dan di sana Yumi pun bersedih dan berkata, aku tidak tahu jika itu adalah ginseng 7 daun baru, dan aku tidak punya pilihan lain karena dia bilang dia terluka. Lalu di sana Do Hyun pun berkata, baiklah, tidak apa. Lalu Yumi pun berbingat-bingat dan berkata, beneran, terima kasih, aku tahu kau adalah orang yang baik. Tapi tiba-tiba Do Hyun di sana pun malah berkata, tapi sekarang kau akan membayarnya. Dan di sana Yumi pun berkata, apa membayarnya? Lalu Do Hyun pun berkata, ya, membayar uangku. Dan Yumi pun menjawab, tetapi aku kan sudah menghabiskan seluruh uangku di klinik ini. Do Hyun pun berkata, ini klinik kelihatannya mahal. Dan Yumi pun menjawab, sebenarnya aku hanya menyewanya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Do Hyun yang terbaring di sana, dan ia pun berkata, leganya, bisa beristirahat. Dan Yumi pun berkata, hanya semalam, oke, besok kau harus pergi. Lalu di sana Do Hyun pun melihat ke arah Yumi sambil berkata, bagaimana dengan makananku? Mereka juga menyediakan makanan di penginapan. Lalu Yumi pun menjawab, apa? Aku yang mengurusinya. Lalu Do Hyun pun berkata, apa aku akan tidur di ruangan sebelah? Jika iya, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Dan Yumi pun menjawab, apa kau gila? Aku punya rumah sendiri. Rumahku sudah terbakar. Ini rumahku. Lalu di sana Do Hyun berkata, apa artinya itu? Kau akan tidur bersamaku di sini. Lalu di sana Yumi pun berkata, brengsek. Dan di sana terjadi pertengkaran adu mulut. Lalu Do Hyun pun berkata, aku merasa telingaku akan lepas. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Do Hyun sedang mengupil di sana dan berkata, jadi bagaimana dengan orang yang menghancurkan rumahmu? Lalu Yumi di sana pun berkata, itu aku sudah melaporkannya, tapi mereka belum melakukan apapun. Sambil terlihat Yumi yang terdiam lesu di sana, tapi tiba-tiba ia pun marah dan berkata, mereka jahat kan? Dan di sana Do Hyun pun berkata, setidaknya jawablah dengan tulus, kaulah yang di sini berhutang pada aku. Sambil terlihat seseorang menggendong anaknya yang datang ke klinik itu.
Lalu orang itu pun berteriak, dokter, dokter, tolong selamatkan anakku. Dan di sana Yumi pun berkata, cepat baringkan dia di sini. Lalu ia pun memeriksa anak itu dan ia pun berkata, anak ini mempunyai banyak energi di dalam tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Dohyun di sana pun berkata, dia pastinya berlatih terlalu keras dan memperoleh banyak energi. Lalu terdengar ibu dari anak itu pun berkata, dia juga memakan beberapa rumput di gunung dan lalu dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dan Yumi pun berkata, tanaman herbal ini juga membuatnya keracunan. Aku membutuhkan seseorang untuk menenangkannya. Aku akan mengobatinya, tapi itu tidak akan cukup. Jadi setelah ini bawa dia ke klinik yang lebih besar ya. Lalu terlihat Dohyun yang berkata, aku bisa melakukan. Tapi tiba-tiba Yumi pun memotong pembicaraan itu sambil berkata, tolong ambilkan peralatanku di sana. Lalu beberapa saat kemudian terdengar Yumi yang berkata, sekarang kita masih punya waktu, tanganku penuh sekarang, bisakah kamu memberitahu klinik terdekat masalah ini? Dan di sana Dohyun pun berkata, aku tidak tahu tempatnya. Dan Yumi pun menjawab, jika kau bertanya ke tuan yang tinggal di sana, dia akan memberitahumu. Lalu beberapa saat kemudian Dohyun pun bertanya kepada orang yang di depan klinik itu. Lalu Dohyun pun menuju ke klinik yang lebih besar dan ia pun berjalan sambil bergumam, aku bahkan tidak tahu caranya ke sana. Haruskah aku melihat rumah yang rusak di sana? Lalu beberapa saat kemudian ia pun mendatangi rumah dari Yumi yang rusak dan ia pun berkata, wah benar-benar hancur. Jika mereka tidak bisa menangkap pelakunya, dia tidak akan pernah dikasih kompensasi. Lalu tiba-tiba ia pun melihat ke arah atap di genteng sana. Lalu ia pun menaiki genteng itu dan di sana ia pun menatap tajam ke arah gendang-gendang itu yang berserakan ke bawah dan ia pun berkata, sudah kuduga seseorang melarikan diri lewat sini. Lalu ia pun melesat dan melompat mengarah ke jejak orang-orang yang bertarung kemarin dan di sana terlihat ia melewati tempat-tempat itu dan ia pun berdiri di atas genting sana dan di sana ia pun duduk dan berkata, hanya sampai sini. Lalu ia pun menoleh dan bertanya-tanya dan ia pun tersenyum dan berkata, haruskah aku bertanya ke mereka? Setelah aku bisa mendapatkan seluruh informasi, aku bisa kembali dan meneriakinya. Sambil terlihat dua kelompok itu yang akan bertarung. Lalu di sana Dohyun dari belakang dan seseorang yang akan bertarung pun bergumam, kita akan kalah. Kita bahkan tidak bisa menjamin jika kita akan hidup atau tidak. Gimana ini? Lalu lawannya dari depan pun berkata, siapa di sana? Sambil terlihat orang-orang yang berbaju biru itu pun menoleh ke belakang sambil bertanya-tanya. Lalu terlihat Dohyun yang memakai masker dan ia pun berjalan di antara orang itu dan berkata, seseorang yang akan menangkap orang jahat. Dan beberapa orang di depannya pun bergumam, apa dia berada di pihak kita? Sambil ia terbengong memandangi Dohyun dan di sana Dohyun pun berkata, aku bahkan tidak tahu kalian orang jahat, kenapa kalian berterima kasih? Dan orang itu pun berkata, apa dilihat saja sudah tahu kan? Dan Dohyun pun berkata lagi, aku percaya prinsip jika aku tidak boleh melihat seseorang dari sampulnya. Lalu orang dari depannya pun berkata, apa kau dari organisasi Murim? Dan tiba-tiba seseorang musuhnya pun berkata, kenapa kalian masih di sini? Bukannya kalian di sini untuk mencariku? Dasar cecung. Sambil terlihat mereka semua yang terkejut dan ketakutan. Lalu seseorang sambil ketakutan pun berkata, kita dalam masalah. Aku tidak percaya ada master seperti itu di situasi buruk ini. Sambil terlihat Dohyun yang memandangi mereka dan ia pun bergumam, siapa dia? Lalu tiba-tiba orang yang di depan Dohyun kaget dan ketakutan sambil berkata, apa? Blood Horse Head? Apa? Sipsalgui? Lalu terlihat di sana orang itu bernama Sipsalgui. Ia pun berkata, hehe, kau punya mata yang bagus. Aku harus mengeluarkan keduanya.
Lalu selanjutnya aku akan mengeluarkan lidahmu, jadi kau tidak akan bisa bicara lagi. Sambil terlihat orang di sana yang gemetar dan bergumam, sialan, Subsalgui adalah master dari para master. Kita harus mundur. Lalu tiba-tiba dari belakang di sana Subsalgui pun berkata, siapa berandalan itu? Dan anak buahnya pun berkata, dia kebetulan datang ke sini tuan. Lalu di sisi Dohyun ia pun menunjuk ke arah Subsalgui sambil berkata, oi, mereka adalah penjahat, jadi jangan mengejekku. Lalu orang di sampingnya pun gemetar dan berkata, aku kan sudah bilang dari awal bahwa dia adalah Subsalgui, pembunuh kejam yang suka menyiksa seseorang sampai mati. Dia adalah Bloodhorse Henchman Subsalgui. Sambil terlihat Subsalgui di sana dengan wajah yang garang. Lalu anak buah dari Subsalgui pun berkata, dia bukan hanya henchman, dia juga tangan kanan Bloodhorse. Tapi sedangkan di sisi Dohyun ia pun bergumam, tangan kanannya Bloodhorse. Tapi bukannya Jo Jae-gang juga mengatakan hal yang sama? Sambil ia membayangkan pernah mengalahkan Jo Jae-gang kemarin. Lalu ia pun berkata, ngomong-ngomong, ini bukanlah pertama kalinya aku mendengar seseorang mengaku tangan kanan dari Bloodhorse. Jadi berapa banyak tangan yang Bloodhorse punya? Sambil ia melemparkan upilnya di sana. Lalu orang di depannya pun marah dan berkata, apa? Hati-hati dengan yang kau ucapkan. Sambil terlihat kepala orang itu yang dipegang oleh Subsalgui, dan Subsalgui pun berkata, sudah lama aku tidak melihat anjing sepertimu. Sebuah kejahatan untuk menghina Bloodhorse. Kau akan membayarnya dengan kematianmu. Dan di sana Dohyun pun berkata, apa yang kau bicarakan? Sambil terlihat Subsalgui yang mendatanginya. Lalu di sana beberapa orang yang di samping Dohyun, mereka pun ketakutan dan bergumam, ini waktunya sementara perhatian mereka di dia, ayo kabur. Lalu tiba-tiba mereka pun meninggalkan Dohyun di sana. Lalu Dohyun pun menoleh ke arah mereka dan berkata, apa? Kenapa mereka lari? Dan mereka pun berkata, kita akan memanggil bala bantuan. Sambil terlihat Subsalgui di sana yang akan menyerang, dan ia pun berkata, beraninya kau kabur di depanku. Dan ia pun melesat ke arah mereka semua. Lalu terlihat Subsalgui yang berada di belakang mereka dan berkata, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian hidup. Dan tiba-tiba Subsalgui pun berada di hadapan mereka semua, dan Subsalgui pun tersenyum dan berkata, lalu kaulah yang pertama. Sambil terlihat ia akan menghunus pedangnya, tapi tiba-tiba pedangnya pun ditahan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Dohyun, dan ia pun berkata, kau apa kau berencana untuk membunuh mereka? Lalu tiba-tiba Subsalgui pun melompat dan menjaga jarak, dan ia pun bergumam, berandalan ini, tangannya cepat. Lalu rasakan ini. Sambil ia berhenti di sana, dan ia pun berkata lagi, kau tidak akan bisa menangkisnya. Dan ia pun melompat ke arah Dohyun sambil mengeluarkan shurikennya, dan di sana shuriken itu pun akan mengenai Dohyun, dan Subsalgui pun berkata, dan lebih kuat, dan akan mengincar lehermu dan bersambung.